Pada teorema Kara-Teodori di sini ya, atau Kara-Teodoris theorem di sini ya, ini kita punya asumsi bahwa f-nya itu terdefinisi pada interval i. Jadi f-nya di sini fungsinya terdefinisi pada interval i, kemudian ada titik c pada interval i. Kemudian teorema ini bentuknya jika dan hanya jika, berarti nanti harus kita buktikan dua arah ya. Ke arah kanan harus terbukti, kemudian kebalikannya ke arah kiri juga harus terbukti. Jadi f itu terdiferensial di C jika dan hanya jika ada fungsi v di sini fungsinya dari interval i, fungsinya itu kontinu di C, kemudian harus ditunjukkan pula bahwa ini ya poinnya di sini bahwa fx dikurangi dengan fc itu sama dengan vx dikalikan dengan x min c. Nah, ini berlaku untuk setiap i nanti. Untuk setiap x pada i ya. Nah, kemudian lebih lanjut nanti kita peroleh bahwa v di titik C itu adalah turunan dari fungsi f tersebut di titik C. Jadi ini lebih lanjut diperoleh hasil seperti itu. Nah, kita akan membuktikan dua arah, satu persatu akan kita buktikan mulai dari yang bukti ke arah kanan terlebih dahulu ya. Di sini kita punya bukti. Nah, kita akan tunjukkan yang ke arah kanan terlebih dahulu di sini. Nah, jika kita akan membuktikan yang ke arah kanan, artinya kita punya informasi di sini bahwa f ini terdiferensial di C, ini sebagai informasi. Kemudian target kita adalah mencari fungsi v sekarang. Fungsi v yang ada syaratnya dia harus kontinu di C dan memenuhi yang ada di sini ya. Jadi di sini untuk bukti ke arah kanan di sini diketahui f terdiferensial di titik C di sini. Nah, dengan demikian kita bisa mendefinisikan fungsi dari definisi diferensial ya. Di sini bisa kita definisikan. Nah, karena di sini terdiferensial di C, mungkin biar clear kita tulis dulu ya. Maka kita bisa peroleh limit x menuju C dari fx dikurangi fc dibagi dengan x min c ini ada. Nah, kemudian ini ya, petunjuknya ada di sini. Kita bisa mendefinisikan di sini. Jadi didefinisikan. Nah, fungsi v di sini, fungsinya di sini dari i ke r. Nah, dengan definisi seperti idenya dari sini ya. Idenya dari sini tadi bahwa v dari x. Nah, ini kita buat piecewise ya, sepotong-sepotong. Fx dikurangi dengan fc dibagi dengan x min c. Nah, ini jika x-nya tidak sama dengan c, karena kita bicara limit di sini. Jadi ini hanya terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan c. Nah, sebenarnya kenapa kita arahkan definisinya juga ke dalam bentuk turunan ini? Nah, jika rekan-rekan lihat bahwa ini bentuknya sebenarnya jika kita manipulasi sedikit ya, nah bentuk ini sebenarnya akan mendekati atau mirip dengan bentuk yang ada di definisi turunan fungsi f ya. Di sini x min c-nya jika di sini masing-masing kita bagi x min c, maka ini bentuknya seperti definisi dari turunan fungsi f di sana. Jadi kita arahkan ke turunannya di sini. Nah, kemudian bagaimana untuk x sama dengan c? Nah, agar dia karena tadi terdiferensial, berarti ketika di c turunannya dijamin ada. Di sini adalah f aksen c. Nah, karena tadi dia terdiferensial di C, jadi turunannya dijamin ada. Jadi kita coba definisikan fungsinya seperti ini, kemudian akan kita cek fungsi ini akan memenuhi kondisi yang dimaksud di dalam kotak ini tadi ya. Nah, jadi kita harus bicara dua kasus ketika dia di C dan ketika dia tidak sama dengan C di sini. Jadi di sini untuk X anggota I dengan X tidak sama dengan C, maka berlaku yang ada di atas di sini ya. Maka Vx ini adalah Fcx dikurangi dengan Fc dibagi dengan X min C di sini.
Nah, sehingga di sini bisa kita manipulasi ya, kita tulis menjadi Vx ini dikalikan dengan X min C ini adalah Fx dikurangi dengan Fc. Jadi ini memenuhi bentuk yang di atas tadi. Nah, sekarang tinggal kita cek bagaimana jika X-nya sama dengan C di sini. Jadi kasus selanjutnya adalah untuk X anggota I, tapi jika X sama dengan C, maka apakah kita akan memperoleh bentuk seperti ini juga? Nah, kita lihat dulu bahwa berarti Vx-nya ketika X sama dengan C, berarti dia sama dengan F aksen C di sini. Dan di sini Fx dikurangi dengan Fc. Nah, jadi pada saat X-nya sama dengan C, berarti ini X-nya sama dengan C ya. Kita punya Fc dikurangi Fc di sini ya. Jadi sama dengan 0 di sini. Kemudian kita peroleh di sini sehingga untuk X sama dengan C diperoleh. Nah, di sini Vx dikalikan dengan X min C. Nah, ini berarti kan Vx-nya ini tadi ya. F aksen C. Nah, ini ketika X-nya sama dengan C, berarti C dikurangi C. Jadi 0 ya, 0. Nah, kemudian dan Fx min Fc-nya, nah kita peroleh tadi dia juga 0. Nah, jadi ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya. Sehingga di sini Vx dikalikan dengan X min C sama dengan Fx dikurangi dengan Fc. Nah, ini untuk kasus yang sama dengan C ternyata juga hasilnya demikian. Nah, jadi kita berhasil membuktikan bahwa ternyata jika dia terdiferensial, ada fungsi V tadi, nah, dia yang memenuhi kondisi di sini. Nah, sekarang apa yang belum terbukti di sini? Nah, ini V-nya itu harus continue di C. Nah, kita akan lihat apakah dia continue. Kita simpulkan dulu yang di sini tadi ya. Jadi, V dari I ke R di sini memenuhi bahwa untuk setiap X anggota I, X min Fc sama dengan Vx, X min C di sini. Jadi sudah terbukti baik dia sama dengan C maupun tidak sama dengan C. Nah, sekarang berarti tinggal kita buktikan V-nya continue di C. Nah, sekarang yang di sini akan dibuktikan, nah V ini continue di titik C. Nah, continue itu artinya nilai limit di titik C, nilai limit fungsi di titik C itu sama dengan Vc itu sendiri ya. Limit X menuju C, nah continue ya, berarti dari Vx, nah berarti ini adalah limit X menuju C, nah Vx ketika X mendekati C, maka definisi fungsi Vx itu yang di sini, ketika dia menuju C, karena ini adalah definisi pada saat dia C tadi ya. Kalau menuju C berarti kita pakai definisi yang di atas. Dikurangi dengan Fc dibagi dengan X min C. Ingat bahwa karena fungsi F terdiferensial dan ini adalah definisi dari diferensial fungsi F ya. Rekan-rekan ingat ini fungsi dari derivatif F di titik C di sini. Jadi kita peroleh bahwa limit X menuju C, Vx itu sama dengan F aksen C. Nah, padahal F aksen C di sini tadi adalah ini adalah definisi fungsi V di titik C. Berarti sama dengan Vc di sini ya. V di titik C di sini dari definisi fungsi V diperoleh bahwa V aksen C sama dengan Vc. Nah, sehingga limit ini tadi X menuju C dari Vx ini adalah Vc. Nah, ini dengan kata lain, V continue di C. Nah, ini kan definisi
fungsi kontinu di C ya. Jadi V-nya terbukti kontinu di C. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa ada fungsi yang memenuhi ini tadi, yang pertama, dan lebih lanjut dia juga berhasil terbukti kontinu. Jadi yang ke arah kanan ini telah terbukti ya. Nah, kemudian untuk yang ke arah kiri di sini, nah bukti selanjutnya di sini berarti diketahui ada fungsinya. Fungsi V ini sudah ada yang memenuhi syarat-syarat ini tadi. Nah, yang kita buktikan sekarang adalah fungsinya ini harus terdiferensial di C. Jadi sekarang kita punya ini di sebagai yang diketahui, kemudian ini menjadi target pembuktian kita sekarang karena kita bekerja ke arah kiri sekarang ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya sebaiknya kita tulis dulu apa yang kita punya ya, diketahui ya. Di sini berarti yang diketahui adalah diketahui ada fungsi V dari I ke R dengan V di sini kontinu di C dan memenuhi apa tadi? F aksen Fx ya, Fx dikurangi Fc ini sama dengan V X dikali dengan X min C. Nah, kemudian yang menjadi target kita adalah atau yang akan dibuktikan adalah F terdiferensial di C di sini. Ini tadi berlaku sifat ini tadi untuk setiap X anggota I ya. Nah, ini sekarang kita lihat, kita menggunakan definisi diferensial, fungsi terdiferensial di C ya, berarti. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk setiap X anggota I, dengan syarat X tidak sama dengan C, Vx, nah dari sini ya, dari yang diketahui, ini bisa kita mainkan ya. Vx ini adalah Fx dikurangi dengan Fc dibagi dengan X min C di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa fungsinya itu kontinu di C. Nah, kita ingat kembali definisi kontinu adalah limit fungsi di titik C itu sama dengan nilai fungsi itu di titik C ya. Jadi di sini karena V di sini kontinu di C, maka kita punya limit X menuju C dari fungsi Vx ini adalah V di titik C ya, ini definisinya. Jadi sehingga limitnya bisa kita kenakan di sini, ini hasilnya akan menjadi limit X menuju C dari Vx di sini ini sama dengan limit X menuju C dari Fx min Fc per X min C. Nah, tadi rekan-rekan ketahui bahwa ini adalah Vc tadi ya, nilainya limit ini. Di sini ya, di sini. Nah, ini diketahui dia adalah Vc di sini ya. Vc di sini adalah limit X menuju C dari Fx min Fc per X min C. Nah, jadi limitnya ini ada. Nah, nilainya adalah Vc ya. Jadi di sini ini berarti limitnya ada. Kalau limitnya ada berarti kan ini sebenarnya F aksen C. Jadi fungsinya itu terdiferensial ya. F terdiferensial di C. Nah, ini lebih lanjut ini tadi ya. Kita peroleh bahwa V di titik C itu sama dengan turunan fungsi F di titik C. Jadi di sini lebih lanjut. Nah, ternyata nilai fungsi di titik C itu adalah turunan F di titik C di sana. Jadi kita telah buktikan baik ke arah kanan maupun ke arah kiri dari teorema Carathéodory tadi ya.